selanjutnya nanti akan ada market review, kemudian analisa data, rekomendasi saham, dan juga edukasi investasi. Nah, kali ini saya kembali hadir bersama sahabat-sahabat saya dari Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan dan juga dari Perin Sekuritas. Dari Bursa Efek Indonesia akan hadir langsung kepala perwakilannya Bang Fahmin Amirullah, dan juga nanti akan bergabung bersama kita adalah Branch Manager dari Perin Sekuritas, Mas Ridwan. Langsung saja Bang Fahmin untuk mengawali obrolan kita hari ini, apa data-data yang bisa disampaikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada penutupan perdagangan hari Selasa kemarin ini, Bang Fahmin? Oke, baik, terima kasih Bli. Mungkin saya mengawali dulu dari global highlights dulu ya. Ada beberapa informasi yang bisa kita cermati bersama ya. Dimana kalau kita lihat bursa saham Wall Street itu kembali ditutup menguat pada perdagangan kemarin, dan indeks Dow Jones serta S&P 500 itu membukukan rekor penutupan tertingginya dan masih dipengaruhi oleh rilis kinerja keuangan yang positif. Kalau kita lihat Dow Jones itu ditutup naik 0,04% menjadi 35.756,88 poin. Sementara S&P 500 itu menguat 0,18% pada level 4.574,79 poin. Kemudian Nasdaq Composite ada penguatan tipis 0,06% ke posisi 15.235,72 poin. Dan perdagangan kemarin hampir semua sektor di S&P 500 itu menguat. Nah, kemudian pasar masih mengharapkan ya laba kuartalan Microsoft yang menguat didukung bisnis utamanya Azure, serta memperkirakan pendapatan Alphabet juga naik 43% year on year. Di mana perkembangan terbaru sesuai bel penutupan menunjukkan bahwa keduanya mencatatkan kenaikan kinerja yang lebih baik dari ekspektasi seperti itu. Nah, ini yang memberikan optimisme ke bursa Wall Street kemarin seperti itu Beli. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa pergerakan saham lain ya, di mana pergerakan saham Facebook itu membebani rata-rata indeks utama pada tengah hari kemarin, di mana setelah diperdagangkan mendatar pada awal sesi perdagangan, saham Facebook itu sempat turun lebih dari 5% dan ditutup terkoreksi sebesar 3,9%. Dan Facebook mencetak laba yang melampaui harapan analis sebenarnya. Namun meleset ya dari perkiraan untuk pendapatan dan pengguna aktif bulanannya. Jadi koreksi saham Facebook ini juga terjadi setelah perusahaan memperingatkan bahwa perubahan privasi baru yang dilakukan oleh Apple Incorporation akan membebani bisnis digitalnya. Jadi itu yang membuat saham Facebook tertekan kemarin di Wall Street. Nah, kemudian ada beberapa rilis juga yang dicermati oleh investor ya, yaitu rilis data keyakinan konsumen Amerika Serikat yang juga menjadi katalis positif pada perdagangan kemarin Beli. Di mana kepercayaan konsumen Amerika Serikat itu naik pada bulan Oktober yang membalikkan tren penurunan selama 3 bulan. Dan kalau kita lihat indeks kepercayaan konsumen itu naik ke posisi 113,8. Dan angka ini melampaui dari harapan Dow Jones sendiri yang hanya di level 108. Nah, kemudian dari dalam negeri kita bisa lihat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, di mana IHSG itu ditutup menguat 0,47% ke posisi 6.656,94 poin dari penutupan sebelumnya 6.625,70 poin. Nilai transaksi kemarin sebesar 12,10 triliun, sehingga kalau kita rata-ratakan year to date-nya itu 13,51 triliun di 2021 ini. Kemudian kalau kita lihat aktivitas investor asing itu membukukan net buying 770 miliar secara akumulatif sepanjang tahun 2021 ini ya, itu dana asing yang sudah masuk ke bursa kita 40,22 triliun seperti itu Beli. Nah, kemudian beberapa informasi dari dalam negeri lainnya yang bisa juga dicermati itu di mana Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2022
itu akan tumbuh 4,6 sampai 5,4%, perkiraannya seperti itu beli. Dan perbaikan ekonomi ini berlanjut juga dari sejumlah indikator di bulan Oktober hingga bulan Oktober 2021 ini, seperti penjualan eceran, kemudian kepercayaan konsumen sama dengan Amerika tadi, kemudian PMI-nya, Purchasing Manager indeksnya ya, manufaktur, kemudian transaksi pembayaran lewat SKNBI dan RTGS, itu bahkan kinerja ekspornya juga mencatatkan kinerja yang cukup bagus gitu beli. Nah kemudian dari OJK ini ada informasi ya yang menerbitkan cetak biru atau blueprint transformasi digital perbankan. Jadi hal ini sebagai arah dan acuan dalam upaya mempercepat transformasi digital pada industri perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan atau resilience dan berkontribusi seperti itu beli. Nah ini mungkin bisa juga nanti kita dengar dari Mas Ridwan ya, kira-kira blueprint dari transformasi digital ini akan berpengaruh ke perbankan seperti apa gitu beli. Nah kalau kita lihat secara sektoral ya beli, kemarin yang cukup mengalami penguatan itu dari healthcare ya, kesehatan, itu mengalami penguatan 2,69%. Jadi dari seluruh indeks sektoral, healthcare yang paling tinggi kenaikannya kemarin seperti itu beli. Kemudian disusul oleh energi 1,72%. Mungkin demikian beli yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertama ini. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Sekarang langsung saja bergeser ke Mas Ridwan. Kalau misalnya kita lihat secara volume transaksi, nilai transaksi itu sepertinya mengalami penurunan ya pada perdagangan kemarin, walaupun secara pada penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan kita mengalami penguatan sekitar 31,240 poin atau sekitar 0,47% oleh Bang Fahmi tadi. Nah, di mana indeks harga saham gabungan kita ditutup di level 6.656,937 poin. Nah, terjadinya penurunan volume dan juga nilai transaksi itu kira-kira apa yang bisa dilihat di situ, Mas Ridwan? Oke, Bli, thank you. Kalau saya perhatikan dari data perdagangan kemarin, memang betul ya, tercatat mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan data perdagangan di hari-hari sebelumnya ya, Bli. Cuman kalau saya perhatikan, kalau berdasarkan dari sisi sentimen atau berita negatif, seharusnya sih hal tersebut bukan menjadi dorongan pelemahan kemarin, Bli. Karena kalau saya lihat mungkin lebih dari sisi trader yang masih wait and see ya, wait and see terkait dengan prospek indeks bursa saham gabungan atau ISG Indonesia yang istilahnya untuk jangka pendek ini akan mengarah seperti apa, Bli. Karena kalau kita perhatikan ya, Bli, kalau secara teknikal ini kan ISG kita ini masih belum bisa tembus all time high-nya ya di 6.693. Nah itu mungkin jadi salah satu perhatian para traders. Karena kalau saya perhatikan ini secara teknikal udah hampir seminggu ya, ISG kita mencoba untuk tembus all time high, tapi belum tembus-tembus, Bli. Jadi biasanya kalau kondisi seperti ini secara teknikal ini akan ada potensi pullback atau ISG ada potensi untuk turun. Tapi biasanya turunnya ini masih dalam hal koreksi yang wajar, Bli, karena sejauh ini belum ada istilahnya sentimen atau berita negatif untuk di indeks bursa saham gabungan kita, Bli. Seperti itu sih, Bli. Jadi overall mereka masih wait and see, Bli. Oke, tadi Bang Fahmi juga menyebutkan ada kebijakan OJK terkait dengan blueprint digital ini ya, untuk mempercepat proses digital di berbagai lini di Indonesia. Nah, kira-kira itu bagaimana pengaruhnya terhadap beberapa sektor, terutama sektor teknologi atau sektor perbankan ini, Mas Ridwan? Iya, kalau kita lihat dari pernyataan OJK seharusnya ini justru menjadi dorongan positif juga ya, Bli, untuk sektor teknologi terutama perbankan, karena mengingat bahwa
Kalau yang kita pahami bahwa sejak adanya pandemi kan memang adanya perubahan perilaku konsumen ya, di mana yang tadinya apa-apa offline jadi online. Terus kita lihat juga perkembangan user untuk aplikasi-aplikasi digital, terutama di sektor perbankan ini. Kalau saya lihat juga berita yang saya dapat, ini cukup signifikan ya. Peningkatan usernya ya, terutama dalam aplikasi digital banking ya Bli. Nah artinya apa? Artinya kan kalau dari sisi masyarakat itu kan menyambut positif Bli, dengan adanya orientasi perubahan yang tadinya offline menjadi online. Nah jadi kembali lagi, pernyataan OJK ini sebenarnya sejalan dengan demand masyarakat itu sendiri, Bli. Jadi seharusnya ini menjadi dorongan positif untuk sektor perbankan dan sektor teknologi. Dan kalau saya perhatikan juga dari sisi emiten pun juga sama, Bli. Sejauh ini mereka di perbankan, salah satunya ini di Bank BNI ya. Kalau saya perhatikan mereka lagi fokus cari akuisisi ini nih, kurang lebih Bli ya. Akuisisi bank kecil ya untuk dijadikan bank digital BNI. Nah dari situ kan kita melihat bahwa Bank BNI pun juga sedang mengupayakan gitu untuk memenuhi demand nasabah-nasabah Bank BNI ini terkait dengan produk digitalisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dari nasabah Bank BNI. Karena kalau kita perhatiin kan bank-bank big bank itu kayak BRI, BCA itu kan dia memang sudah ready lah istilahnya bank digitalnya. Tinggal Bank BNI aja nih yang istilahnya mungkin persiapannya belum sejauh dari bank-bank yang lain. Tapi kan kalau kita lihat ini artinya bank-bank besar pun sudah melek akan potensi bank digital ke depannya, Bli. Seperti itu. Oke, kalau kita bicara soal digital ini Mas Ridwan, apakah perilaku masyarakat Indonesia ini sudah menjadikan sistem digital itu sebagai gaya hidup, atau memang karena memang keadaan saat ini yang memang harusnya mereka menggunakan digital itu untuk setiap aktivitas mereka, atau seperti apa Mas Ridwan melihat kalau kita lihat perkembangan kondisi saat ini? Oke, Bli. Kalau terkait dengan kebutuhan digitalisasi ya, dari pendapat Bli, menurut saya ada benar keduanya ya. Pertama, perubahan digitalisasi ini memang istilahnya didukung karena adanya perubahan keadaan kita ya. Terutama memang yang ditopang atas dampak dari pandemi. Dan yang kedua dari sisi gaya hidup ya, dimana kalau saya perhatikan ya, gaya hidup masyarakat yang sekarang itu kan istilahnya mereka juga memperhitungkan segala sesuatunya berdasarkan waktu, dimana dengan adanya pemenuhan di sektor digitalisasi ini tentu akan meningkatkan efektivitas atau efisiensi waktu bagi bagi masyarakat di Indonesia. Jadi bisa saya katakan dua faktor ini, mulai dari perubahan karena pandemi dan dua karena gaya hidup, itu memang menjadi dua alasan terbesar kenapa digitalisasi ini memang saat ini menarik untuk kita perhatikan, dan memang sudah timingnya juga untuk kita mengarah ke sana, Bli, seperti itu. Betul. Artinya seperti mendapat kesempatan ya untuk kita betul-betul ini waktu yang tepat untuk bagaimana menumbuh kembangkan sistem digital ini di masyarakat di Indonesia. Oke lah. Kalau misal kita lihat secara sektor per sektor ini, Mas Ridwan, tadi Bang Fahmi menyebutkan ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan pada perdagangan kemarin, seperti di antara sektor kesehatan yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada perdagangan kemarin, kemudian disusul sektor energi. Seperti apa sektor-sektor ini untuk hari ini? Oke, kalau tadi yang disampaikan Pak Wamin terkait dengan sektor yang mengalami kenaikan kemarin, yaitu IDX Health sama IDX Energy, memang kalau saya perhatikan ya, kenaikan di dua sektor ini, yang pertama kalau IDX Healthcare ini memang ditopang karena pertumbuhan laporan keuangan mereka di kuartal ketiga ini memang catat pertumbuhan positif, Bli.
ya. Jadi dengan rilis laporan keuangan di kuartal 3 ini disambut baik oleh para investor dan trader. Jadi kenapa kemarin IDX Healthcare itu termasuk yang memiliki kenaikan tertinggi ya. Kalau dari IDX Energi ini kalau saya perhatikan beli memang masih ditopang dengan adanya tren positif komoditas ya, terutama kalau saya perhatikan di nikel, terus CPO sama minyak beli. Karena yang kita tahu di sini berdasarkan dari prospek nikel ke depannya ini beli disampaikan juga oleh produsen-produsen istilahnya produsen nikel di global, disampaikan bahwa dampaknya pandemi dan curah hujan saat ini yang terjadi di beberapa negara ini memberikan kontribusi yang negatif untuk produksi nikel ke depannya. Jadi dengan adanya keterbatasan atau sentimen negatif yang terjadi di sektor nikel ini tentu akan meningkatkan harga nikel ke depannya beli seperti itu. Terus yang kedua memang kalau dari CPO ya itu juga sama kurang lebih ya, terkait dengan pasokan CPO yang sudah mulai terbatas terutama di Malaysia karena dorongan dari curah hujan yang tinggi beli. Terus yang kedua dari CPO juga sebenarnya menarik menurut saya karena dari pemerintah US, Joe Biden itu menyatakan bahwa US kedepannya mulai melirik untuk peningkatan penggunaan biodiesel beli, sehingga otomatis apabila ini memang istilahnya dapat diimplementasikan, tentu kita sebagai produsen terbesar khususnya untuk CPO ini akan menjadi dorongan positif untuk sektor CPO ke depannya. Kalau dari minyak juga kurang lebih sama, bahwa dari OPEC Plus itu menyatakan di minggu kemarin beli mereka tetap akan mempertahankan produksi minyak mereka di sesuai dengan target mereka ya. Dimana kan kalau kita tahu sebenarnya permintaan minyak ini sebenarnya mulai meningkat lebih tinggi sejak adanya krisis energi beli. Jadi dengan adanya produksi yang artinya produksinya yang sesuai target tapi demand-nya itu terus naik, berarti kan ini akan meningkatkan harga minyak juga beli ya. Jadi harga minyak ini tentu akan searah dengan pemulihan ekonomi global sih. Jadi untuk 3 komoditas inilah yang menjadi dorongan positif untuk beberapa hari ini, dan menurut saya termasuk hari ini juga IDX Energi seharusnya masih bisa melanjutkan penguatan beli, terutama di CPO, minyak, dan nikel. Oke, kalau misalnya kita melihat ada beberapa sektor yang juga mengalami penurunan atau bergerak di zona merah ya. Kemarin diantaranya ada teknologi, kemudian ada infrastruktur yang tentunya dalam beberapa kali pembicaraan kita, infrastruktur sebetulnya sedang sedang membuat pola, sedang membentuk tren untuk akhir tahun seperti saat ini. Namun kenyataannya kalau tidak salah hari Senin juga infrastruktur mengalami penurunan ya, atau bergerak di zona merah. Nah ini seperti apa nih Mas Ridwan? Oke, Bli, kalau saya perhatikan secara teknikal ya untuk saham-saham yang di bidang sektor construction ya, kayak Wika, Adi, PTPP, Waskita, ini memang mereka kompak Bli sudah 2-3 hari mengalami pelemahannya. Kalau saya lihat memang pelemahan ini saya masih anggap hal yang wajar atau koreksi yang wajar, karena mengingat PTPP, Adi, Waskita, dan Wika ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih Bli di periode September sampai awal Oktober. Jadi penurunan yang terjadi beberapa hari ini di sektor construction ini saya kalau dari asumsi saya sih ini masih koreksi yang wajar Bli, karena pergerakan atau pelemahan mereka ini masih tidak terlalu dalam lah Bli. Oke, kalau secara spesifik ini yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini seperti apa nih Mas Ridwan? Kalau untuk hari ini untuk para investor dan trader, kalau dari analisa saya bisa perhatikan di sektor komoditas ya, terutama CPO, bisa perhatikan saham ALI dan LSIP ya, untuk bisa dimanfaatkan untuk transaksi hari ini. Terus yang kedua, bisa perhatikan juga beberapa informasi terkait dengan rilis laporan keuangan yang positif nih untuk beberapa emiten seperti Akra, terus juga BBRI. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian oleh para traders dan investor untuk masuk atau trading untuk transaksi hari ini di kedua saham tersebut. Terus yang ketiga,
Oke, saya juga masih merekomendasikan saham-saham yang memang masih di apa istilahnya yang masih diakumulasi oleh asing, terutama di sektor perbankan ya beli. Ada BBCA sama BBRI. Terus yang kedua ada juga Bank Mandiri. Yang ketiga dari sisi healthcare ada KLBF. Nah, keempat saham ini juga bisa dimanfaatkan oleh para traders atau investor untuk ikut beli juga hari ini. Tapi ya saya sarankan sebelum beli, perhatikan juga dari sisi teknikalnya ya, terutama dari sisi suku. Jadi kalau di sektor perbankan rata-rata memang direkomendasikan untuk hari ini ya, terutama seperti yang disampaikan tadi, ada BBCA, ada Bank Mandiri. Kalau misalnya kita secara spesifik ini, kenapa mesti merekomendasikan seperti misalnya BBCA, kemudian Bank Mandiri? Apa yang bisa disampaikan di situ, Mas Ridwan? Karena yang pertama tadi yang saya sampaikan dari sisi net buy asingnya atau net buy foreign beli, di mana kan net buy foreign ini kan juga menjadi indikator dalam hal trading ya beli, gitu. Salah satu referensi lah istilahnya gitu. Jadi yang pertama karena asing masih konsisten buy untuk di saham-saham perbankan, dan yang kedua kalau kita lihat dari pertumbuhan laporan keuangan atau dari kinerja perbankan itu sendiri, kalau bisa diperhatikan kalau kita flashback ya, mereka ini baik BBCA, Bank BNI, Mandiri dan bank-bank big bank yang lain ini memang kompak mencetak pertumbuhan kinerja yang positif. Bahkan di beberapa bank seperti BNI mencetak kinerja positifnya ini di atas dari estimasi konsensus beli. Jadi kalau kita perhatikan dari prospektus untuk di sektor perbankan ini sebenarnya kedepannya ini seharusnya makin bagus beli, dengan indikasi pertumbuhan laporan kinerja positif di saham-saham perbankan yang di atas dari estimasi konsensus. Kalau terkait dengan isu atau sentimen untuk hari ini, apa yang mesti dicermati atau diwaspadai oleh para investor kita atau para trader kita, Mas Ridwan? Oke, kalau dari sentimen sih sebenarnya tadi mungkin ya itu tadi yang pertama bisa diperhatikan dari tren komoditas ya yang lagi naik. Terus kedua perhatikan juga emiten-emiten yang sudah mulai merilis laporan keuangan di kuartal 3. Kayak contoh ada Akra, BBRI yang sudah merilis report laporan keuangan kuartal 3 yang memang bagus. Terus yang ketiga mungkin bisa perhatikan dari sisi ini ya, perkembangan bursa saham di global ya beli, terutama di US sama Eropa, di mana kan tadi disampaikan sama Pak Wamin bahwa bursa US dan Eropa ini kan sama-sama mencetak pertumbuhan yang positif nih untuk perdagangan kemarin. Nah, ini bisa menjadi salah satu dorongan juga nih trader dan investor untuk optimis trading di hari ini. Oke, nanti juga saya akan menanyakan terkait dengan apakah saham-saham komunitas itu seperti yang Mas Ridwan sampaikan, seperti tadi di infrastruktur ya, ada Wika dan sebagainya, itu kompakan mereka mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir ini, karena mereka juga sudah kompakan mengalami pertumbuhan cukup signifikan di periode September sampai di awal Oktober. Nah, apakah hampir rata-rata saham-saham sejenis di sektor yang sama itu mereka mengalami peningkatan pertumbuhan atau mengalami penurunan itu secara kompakan bersama-sama atau seperti apa? Nanti akan saya tanyakan hal itu Mas Ridwan. Sekarang saya kembali dulu ke Bang Famin. Bang Famin, sekarang masih tinggal beberapa hari lagi di bulan Oktober ini yang kemudiannya seperti kita sampaikan atau kita perbincangkan di awal-awal masuk Oktober. Oktober ini merupakan bulan inklusi. Nah, apa hal-hal yang memang akan dilaksanakan di akhir Oktober ini untuk memberikan edukasi atau pemahaman lebih terhadap investor kita? Seperti apa nih, Bang Famin? Iya. Jadi memang di bulan inklusi ini beliau ada beberapa program kegiatan yang telah kami telah laksanakan juga ya, terkait dengan bulan inklusi keuangan ini. Kemudian untuk di akhir bulan Oktober ini kita akan ada kegiatan seminar, tapi bukan di Makassar beli, itu di Parepare nantinya. Jadi kita mencoba menyasar juga
kegiatan-kegiatan bukan hanya di Makassar tetapi di luar kota Makassar juga. Di sana di Parepare kami bekerja sama dengan IAIN Parepare ya. Dan di sana juga kami mencoba untuk melakukan pendekatan bagaimana di sana itu bisa hadir juga galeri investasi seperti itu beli, sehingga di Parepare itu walaupun keberadaan perusahaan sekuritas, tetapi paling tidak apabila ada galeri investasi di sana itu bisa menjadi sarana buat IAIN Parepare sendiri maupun masyarakat kota Parepare nantinya untuk lebih mengenal lebih jauh terkait dengan informasi maupun instrumen investasi apa saja yang ada di pasar modal seperti itu beli. Oke, jadi sejauh ini kalau misalnya kemarin kita bicara masalah pertumbuhan investor di Sulawesi Selatan ini kan cukup signifikan ya di tahun 2020. Nah, apakah penyebarannya masih sebatas di kota Makassar saja atau sudah mulai merata ke beberapa kota atau beberapa daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan? Karena kalau kita lihat secara perekonomian kota-kota atau daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan ini kan pertumbuhannya juga cukup tinggi ya, hampir sama dengan kota Makassar misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya pertumbuhan investor di daerah-daerah ini, Bang Fahmi? Ya. Kalau kita lihat melihat data terakhir itu yang ada di kami ya, itu total investor di Sulsel itu kan ada 54.417, itu data per September 2021. Dan memang dari 54.417 investor ini, itu 50%-nya itu ada di Makassar atau sekitar 28.515 investor atau SID itu di Makassar gitu beli. Namun ini sesuatu hal yang menarik gitu beli, karena kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu lah, penyebaran investor di Sulsel itu sangat kuat sekali di Makassar gitu beli. Itu hampir mencapai 80% untuk market share investor di Makassar seperti itu beli. Dan sekarang di saat ini ya, per September 2021 Makassar itu 50% dan 50%-nya lagi itu sudah tersebar ke beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Artinya dengan tren digitalisasi ini itu sangat membantu juga penyebaran informasi maupun akses terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan untuk bisa berinvestasi di pasar modal seperti itu beli. Jadi sudah mulai kelihatan ada pertumbuhan investor dari beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan seperti itu beli, yang cukup signifikan juga pertumbuhannya. Walaupun digitalisasi mempermudah masyarakat di kabupaten kota yang di luar Makassar untuk mendapatkan informasi terkait dengan pasar modal, penting nggak kira-kira sekuritas juga hadir di daerah-daerah itu ya? Kehadiran sekuritas saya rasa penting gitu beli, tetapi mungkin bukan secara institusinya yang ada di situ, karena untuk ekspansi perusahaan mungkin nanti bisa juga disampaikan oleh Mas Ridwan ya, bahwa mereka juga akan melihat cost and benefit-nya gitu kalau kita hitung-hitungan bisnisnya seperti itu. Tetapi saat ini kalau kita berbicara financial industry ya beli, di mana perbankan pun sekarang lagi gencar-gencarnya ke digitalisasi perbankan. Di pasar modal itu sudah berlangsung sejak lama sebenarnya beli. Jadi kayak branchless banking itu sebenarnya udah kita terapkan juga di pasar modal. Jadi kayak pembukaan rekening efek tanpa tatap muka pun sekarang sudah bisa seperti itu beli. Tinggal kehadiran perusahaan sekuritas di daerah ini, bagaimana mereka bisa men-trigger masyarakat untuk bisa menjadi investor baru di perusahaan-perusahaan sekuritas ini. Dan tentunya effortnya adalah bagaimana mereka melakukan edukasi seperti itu beli, dan edukasi pun saat ini kan tidak perlu tatap muka juga gitu beli, karena sudah banyak media-media yang bisa kita pergunakan seperti media webinar misalnya, ataupun melalui live Instagram seperti yang kita lakukan saat ini seperti itu. Nah, tinggal maintenance-nya nanti pada saat mereka after menjadi investor di perusahaan sekuritas tersebut, bagaimana mereka memaintain dengan bagus gitu, sehingga para investor baru ini tetap aktif gitu berinvestasi, bukan hanya sekedar membuka rekening efek kemudian mereka tidak tahu mau ngapain setelah mereka punya rekening efek seperti itu. Dan itu semuanya dilakukan oleh teman-teman perusahaan sekuritas. Mereka melakukan istilahnya
pembinaan ya terhadap para investor barunya ini. Mereka misalnya membuatkan grup-grup WhatsApp buat para investor barunya ini untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan investasi yang ada di pasar modal seperti itu beli, termasuk misalnya rekomendasi-rekomendasi apa yang tepat gitu buat para investor pemula ini, yang mereka tentu sesuaikan dengan tujuan investasinya, apakah untuk investasi jangka panjang ataupun hanya sekedar untuk trading seperti itu beli. Oke, terkait dengan edukasi dan lain sebagainya sepertinya cukup efektif ya yang selama ini dilakukan, karena terutama yang menyasar kalangan pelajar mahasiswa seperti yang disampaikan Bapak kemarin, kalangan mahasiswa pelajar itu mendominasi kedua di investasi pasar modal setelah kalangan pegawai swasta. Dan saya kemarin membuktikan itu, kemarin sempat ngobrol dengan anak kelas 2 SMK, dan mereka ada dia cukup pasif untuk membicarakan masalah investasi di pasar modal. Tadinya saya kira mereka dia ini bisa menyampaikan hanya di permukaan saja, tapi secara detail sangat bagus dia menyampaikan dan sangat memahami itu. Saya pikir edukasi yang dilakukan selama ini sudah cukup bagus dan cukup efektif di situ. Oke, Bang Ridwan, Mas Ridwan, sebelum kita masuk apakah penting sekuritas ini datang ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan bagaimana investasi modal itu, saya melanjutkan pertanyaan saya yang tadi sempat tertunda nih, Mas Ridwan, terkait dengan apakah saham-saham sejenis dalam satu sektor itu memang akan mengalami penurunan atau pertumbuhan, atau seperti apa nih, Mas Ridwan? Oke. Terkait dengan pergerakan saham dalam satu sektor ya beli, biasanya rata-rata memang meskipun istilahnya mereka punya performa yang berbeda-beda secara fundamental beli, tapi kalau kita lihat berdasarkan istilahnya berdasarkan dari pola jangka pendek atau dalam hal trading ya, memang rata-rata biasanya setiap saham dalam satu sektor itu cenderung naik dan turunnya berbarengan beli. Iya, kecuali memang ada istilahnya dalam satu sektor tersebut ada salah satu emiten yang memang punya berita yang positif atau sentimen positif, atau bahkan sebaliknya ada berita negatif atau sentimen negatif. Nah, mungkin istilahnya kenaikannya akan berbeda gitu cara kerjanya, tapi istilahnya biasanya selama ada berita positif dalam satu sektor, itu biasanya untuk di saham-saham yang lain dalam satu sektor ini dia naiknya akan berbarengan beli. Makanya di istilahnya ini beli dalam hal trading ini ada istilah sektor rotation beli ya. Jadi di mana setiap sektor ini pergerakannya berbeda-beda ya. Tapi saham-saham dalam satu sektor ini cenderung kenaikan dan penurunan itu kompak bersamaan. Gitu. Oke, terkait dengan sekuritas ini untuk hadir ke daerah-daerah kabupaten kota, karena kalau kita lihat seperti Bang kami sampaikan berdasarkan data, kalau sebelum-sebelumnya market share investasi pasar modal di Sulawesi Selatan itu kan 80% itu ada di Kota Makassar, sementara dalam beberapa tahun terakhir atau tahun 2021 ini 50%, artinya sudah hampir penyebaran itu hampir terjadi juga di kabupaten kota atau di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Seperti apa sekuritas menyikapi hal seperti itu, Mas Ridwan? Oke, beli. Kalau menurut saya dari sisi sekuritas ya, ini tentu sejalan dengan kenaikan jumlah market share dan jumlah investor di Indonesia ya beli. Artinya kalau kita bisa perhatikan beli dari pertumbuhan sekuritas ini tidak hanya panen sekuritas ya. Kalau saya perhatikan memang sekuritas ini menyambut positif dengan adanya tren kenaikan jumlah investor di masing-masing wilayah khususnya di Indonesia. Jadi dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan kita nih sebagai pelaku sekuritas juga ekspansi ke beberapa wilayah yang istilahnya menjadi wilayah potensial untuk existing sekuritas tersebut, termasuk panen sekuritas. Kita lagi mencoba, udah ada beberapa wilayah yang sudah kita menjadikan target, tinggal persiapan yang lebih matang lagi aja lah beli untuk implementasi di beberapa wilayah yang sudah ditentukan. Oke. Terakhir ini Mas Ridwan, kalau belakangan ini kan kita juga bukan belakangan sih, hampir selama ini juga kita sering mendengar kadang
berinvestasi atau menjadi trader ini, apakah kita secara pasif yang kita yang bekerja untuk menganalisa dan lain sebagainya, tapi di satu sisi ada juga dia mereka itu mendengar ada robot dan lain sebagainya, di mana yang bekerja itu robot, kita hanya menonton gitu. Kalau misalnya trader kita hanya menonton tradingnya, contohnya profit, atau kita hanya menonton tradingnya, contoh loss gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah robot ini, karena saya juga sempat tertarik gitu ya. Kalau kita misalnya berinvestasi misalnya $1.000 gitu ya, bulan berikutnya sudah naik 100%, jadi $2.000 gitu, dan saya diperlihatkan portofolionya dan itu nyata atau real gitu ya. Berikutnya misalnya dalam 5 hari dalam sepekan itu mungkin sehari loss, 4 harinya profit gitu, dan itu nyata. Itu seperti apa hal-hal seperti itu Mas Ridwan? Karena gampang sekali sepertinya mencari profit di situ. Oke, memang kalau kita perhatikan ya beli belakangan ini robot trading menjadi isu juga ya, baik di dunia forex atau di dunia saham sendiri. Kalau saya perhatikan sebenarnya robot trading ini sebenarnya ada istilahnya mungkin misunderstanding ya antara robot trading dengan trader ya, dimana mungkin asumsi trader ini dengan adanya robot trading otomatis istilahnya kepastian mereka cuan itu semakin besar, atau mungkin bahkan mereka pun sudah bahkan dari trader ini tidak menutup kemungkinan mereka sudah menentukan angka cuannya sendiri dari penggunaan robot trading itu sendiri. Nah, inilah persepsi yang salah menurut saya, karena robot trading ini ada ya, itu dibuat bukan untuk mencetak keuntungan bagi para traders ya, tapi robot trading ini memang dibuat oleh pihak developer untuk membantu mengeksekusi trading plan yang sudah mereka buat, agar trading plan-nya ini bisa tereksekusi secara terorganisir lah beli ya gitu. Jadi dengan adanya bantuan robot trading plan yang sudah dibuat oleh para trader seperti entry buy-nya di harga berapa, entry take profit-nya di harga berapa, bahkan entry cut loss-nya di harga berapa, itu sudah memang dibuat secara sistematis lah di robot trading tersebut. Jadi jangan sampai boleh saya sarankan, jangan sampai para traders khususnya di saham ya, apabila nanti dapat penawaran mungkin dari salah satu pengembang terkait dengan robot trading ya, yang perlu diperhatikan adalah robot trading bukan pencetak keuntungan ya, tapi kembali lagi robot trading hanya membantu saja untuk memberikan istilahnya membantu pola trading mereka agar lebih efektif aja beli. Tapi kalau bicara memastikan bisa mendapatkan keuntungan dari robot trading itu sendiri, menurut saya tidak. Karena kembali lagi kalau kita bicara potensi keuntungan di pasar modal ya, khususnya di saham, masih banyak faktor yang menjadi pengaruh beli ya. Bukan robot trading yang menentukan tapi faktor tersebut, tapi ya faktor-faktor lain dari sisi domestik, sisi global, psikologis trader dan lain-lain. Kalau dengan robot trading itu, apakah kita dalam sebulan itu sudah pasti cuan atau ada juga kemungkinan kita akan loss? Oke, kalau dari asumsi saya atau analisa saya, robot trading itu tidak ada jaminan untuk mereka untung beli. Kembali lagi, yang menjadi pengaruh untung atau tidaknya dalam hal trading ya, tentu yang perlu diperhatikan adalah ya mulai dari sisi volume perdagangan, demand dan supply, terus juga berita dan sentimen. Jadi banyak faktor beli. Jadi dalam hal ini robot trading bukan memberikan kepastian keuntungan untuk para traders, tapi hanya membantu saja, membantu mengimplementasikan trading plan mereka agar lebih efektif aja, begitu. Jadi kalaupun ada penawaran tetap harus dipikirkan secara matang juga sebelum kita menerima penawaran, apalagi sampai membeli robot, karena kalau saya dengar informasinya robot juga lumayan tinggi ya harganya. Ada yang minimal 40 juta dan lain sebagainya. Betul. Di luar sana juga cukup berhati-hati. Kalaupun merasa itu bisa memberikan keuntungan atau minimal bisa tidak mengkhawatirkan buat kita, boleh dicoba. Kalaupun masih ragu atau batin yang dulu seperti itu. Kalau Bang Tomil apa yang bisa disampaikan untuk menutup
Iya, mungkin menyambung sedikit ya terkait dengan robot trading gitu, karena kalau misalnya ada yang menjual robot trading kemudian menjamin bahwa akan bisa mendapatkan keuntungan sekian persen per minggu atau per bulan seperti itu, mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi gitu, tinggal beli ininya, tinggal beli sistem robotnya seperti itu beli. Tetapi ini memang perlu kita hati-hati gitu menyikapi fenomena robot trading ini, karena kalau kami sendiri di pasar modal ya melihat bahwa robot trading ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi, itu sebenarnya hanya untuk membantu salah satu tools saja untuk membantu para investor atau trader ini dalam berinvestasi atau melakukan trading di pasar modal seperti itu beli. Karena di robot itu sendiri pun parameter-parameternya itu kita sebagai user yang menentukan gitu. Kita sebagai user yang menentukan, artinya pada saat kita sudah menentukan parameternya, misalnya level support, kemudian resisten, maka robot itu yang menjaga gitu pada saat sudah hit, misalnya di resistennya sudah hit, ada informasi dari robot tersebut dan melakukan eksekusi secara langsung. Jadi investor itu tidak perlu tongkrongin layar itu full time seperti itu beli, karena ada robot yang membantu. Nah itu perannya robot di situ. Nah kemudian kalau kita lihat apakah robot ini aman atau tidak misalnya. Nah setahu saya memang OJK juga memantau penggunaan robot ini. Jadi memang ada izin-izin yang dikeluarkan juga oleh OJK pada saat misalnya di online trading system, misalnya di perusahaan sekuritas itu sebenarnya sudah ada robot tradingnya juga. Jadi tidak perlu beli tidak perlu beli robot trading, karena beberapa perusahaan sekuritas itu di online tradingnya itu sudah mengaplikasikan yang namanya robot trading ini. Seperti contohnya automatic ordering misalnya. Kemudian direct market access. Ada beberapa perusahaan sekuritas yang sudah melengkapi di sistem online tradingnya seperti itu. Jadi ngapain beli gitu, sementara ada di fasilitas online trading yang sudah bisa kita dapatkan secara free seperti itu. Tinggal kita mungkin belajar gitu bagaimana penggunaan di aplikasi online trading ini yang ada kayak misalnya automatic orderingnya seperti itu. Karena automatic ordering itu kan sudah robot sebenarnya itu beli. Tidak perlu kita melakukan input secara langsung, tetapi ada robot yang sudah melakukan eksekusinya seperti itu. Oke, intinya kita tetap perlu berhati-hati ya, apalagi dalam situasi seperti ini ada banyak pihak yang menunggu dana kita, uang kita untuk bisa dimanfaatkan, bisa jadi dengan cara-cara yang tidak baik. Baik, terima kasih Mas Ridwan dan juga Bang Fahmi untuk obrolannya, dan pastinya ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat kita, untuk sobat IDX dan juga sahabat Perin di luar sana, dan mudah-mudahan mereka selalu bisa berinvestasi di pasar modal dengan cara-cara yang dengan strategi yang tepat, yang tentunya bisa untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk mereka seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih juga sahabat bisnis generasi, sobat IDS dan juga sahabat PNN yang sudah menyaksikan obrolan kita, dan kita kembali berjumpa esok hari. Sekali lagi kalau bukan di pukul 9.30, kita akan berjumpa di pukul 9:45 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih Beli. Oke, thank you ya Pak Fahmi.